Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan TK Temukan Kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi Engkau berikan bagi kami, untuk kami baca, dengar, dan renungkan. Mampukan kami juga untuk boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka akan memuliakan Allah ketika kelak mereka banyak uang. Untuk mewujudkan itu, banyak orang Kristen menunda untuk terlibat dalam melayani Tuhan. Panggilan pelayanan dan kepedulian terhadap gereja dan penginjilan pun ditunda karena sibuk mengejar kekayaan duniawi. Apakah ini salah? Tidak, Tuhan pasti mengerti. Aku sibuk mengejar kekayaan ini untuk kelak memuliakan Tuhan. Kira-kira mungkin demikian reaksi kita. Namun hati manusia berdosa sangat mudah menjadikan uang dan kekayaan sebagai tuan serta tidak sadar dirinya telah dikuasai dan dijadikan budak untuk terus-menerus mengabdi kepada Mamon. Kata Aram yang berarti kekayaan atau harta. Dalam konteks Yahudi waktu itu, Mamon seringkali dipersonifikasikan sebagai berhala yang dapat mengambil kendali atas hati manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kenyataan yang sangat jelas. Manusia tidak bisa memiliki dua tuan. Maka tidak heran banyak orang Kristen yang berpikir akan mengejar Mamon terlebih dahulu dan tidak menemukan kata berakhir baginya untuk kemudian beralih mengejar kerajaan sorga dan Kristus sebagai Tuhan baginya. Kecuali hanya karena kasih anugerahnya lah, seseorang bisa beralih dari Mamon kepada Kristus. Kata hamba menjelaskan dengan jelas bagaimana Mamon akan memperbudak manusia dan tidak mudah melepaskannya. Hal yang banyak dipikir orang Kristen sebagai hal yang mudah kelak ketika sudah menjadi kaya. Matius 6 ayat 21 dicatat bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, mari uji hati kita. Siapakah Tuhan yang bertata di hati kita? Dapat dilihat dari dua hal ini. Satu, untuk apakah waktu kita habiskan? Apakah hal mengejar dan mencari uang lebih penting daripada panggilan untuk melayaninya? Dua, kemanakah uang kita alirkan? Di situ juga kecenderungan hati kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh bersyukur untuk setiap uang yang Tuhan berikan bagi kami, ataupun setiap uang yang kami hasilkan dari jerih lelah kami melalui pekerjaan, bisnis. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Namun ajar kami untuk boleh terus mengingat bahwa uang itu asalnya dari Tuhan dan jangan sampai kami diperhamba oleh uang, kekayaan, dan hal-hal materi lainnya. Tuhan tolong kami, sekalipun hidup ini untuk segala sesuatu butuh uang, tapi biarlah bukan uang yang menjadi tuan atas hidup kami. Tuhan tolong kami, Engkau saja yang menguasai hati, pikiran, seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, selamat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang akan menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan juga yang akan hadir di tengah-tengah pergumulan saudara. Namun izinkan kami juga boleh hadir mendoakan saudara. Saudara bisa menuliskan pokok-pokok doa di link yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi. Ataupun saudara-saudara bisa scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami rindu untuk hadir mendoakan saudara. Kami rindu setiap kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.